Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kembali kita akan menikmati renungan 79. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama deklarasikan rise up. Bangkit, bergerak, berdampak. Dan hari ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan di dalam Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28. Bapak Ibu bisa menikmati keseluruhan ayat-ayat ini karena firman Tuhan akan menghidupkan jiwa kita yang letih. Dan saya akan membacakan ayat 25a. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti pembacaan ini. Ayat 25a dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara untuk dihafalkan di dalam Amsal 12 ayat 25a ini. Bahwa dikatakan kekhawatiran itu dalam hati seseorang dapat membungkukkan orang tersebut. Dan saya memberikan judul melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah membungkukkan orang. Banyak hal atau faktor tertentu yang membuat orang itu menjadi bungkuk, mungkin karena kesehatan terganggu atau karena keturunan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan juga mencatat bahwa ada hal-hal yang dapat membungkukkan seseorang meskipun secara jasmani mungkin tidak terlihat membungkukkan badan. Namun kita akan telaah, kita akan renungkan ayat ini. Mengenai membungkukkan badan. Dalam bagian pertama, bagian observasi tentu kita melihat Bapak Ibu dalam kitab Amsal. Amsal ini ditulis oleh siapa? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sudah tahu semuanya ya, karena hampir setiap kesempatan kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal ditulis oleh Salomo, dan berbagai macam Amsal Salomo yang diucapkan oleh Salomo sendiri. Dan bagian Amsal 12 ini merupakan nasihat tentang kepribadian, keseharian manusia, supaya ada hal-hal yang kita harus tinggalkan, supaya kehidupan kita ini langgeng artinya damai sejahtera. Selama kita hidup dalam dunia ini, jadi ada sifat-sifat atau kebiasaan yang tidak tepat dan kita harus tiadakan dalam hidup kita. Dan dalam bagian interpretasi kita lihat bahwa satu kata yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran dikatakan dalam hati membungkukkan orang. Bapak Ibu, kekhawatiran adalah berbicara tentang kecemasan, dan dalam ayat firman Tuhan yang lain, terjemahan-terjemahan lain juga mengatakan bahwa kekhawatiran itu sama halnya dengan kecemasan yang timbul dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan seseorang. Dan juga kekhawatiran dituliskan tentang kegelisahan, dan dalam terjemahan baru Alkitab dituliskan kesusahan hati. Jadi ada beberapa kata yang mengandung makna atau arti yang sama, bahwa kekhawatiran itu berbicara tentang kesusahan hati seseorang, kesedihan ya, kesedihan oleh karena masalah, beban berat, pikiran-pikiran tentang hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi kekhawatiran adalah perasaan gelisah terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Banyak orang Bapak Ibu yang senantiasa dalam kehidupannya atau hampir setiap hari khawatir, takut, cemas, gelisah. Dan ada kesusahan hati yang dirasakan karena memikirkan banyak hal. Dan hal-hal yang dipikirkan belum tentu itu terjadi. Nah, ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Sebab Allah memberikan kita pikiran, memberikan kita hati, mata, telinga untuk mendengar dan melihat banyak hal selama kita hidup di dalam dunia ini. Namun tidak semua hal dapat kita renungkan. Sebab kalau kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam kehidupan kita, akan timbul yang namanya kekhawatiran, pikiran-pikiran kecemasan, kegelisahan ya. Kadang-kadang seseorang berpikir tentang masa depannya, baik masa depannya pribadi, usahanya, pekerjaannya, anak cucunya, tapi belum tentu yang dipikirkan itu terjadi. Oleh karena itu ada batasan-batasan yang kita harus pikirkan. Pikirkan hari ini, firman Tuhan juga menyinggung dalam Matius ya, bahwa kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Artinya jangan terlalu kita memberatkan pikiran kita sendiri sehingga timbul kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran dapat membungkukkan orang. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagian interpretasi tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yang dipelihara terus menerus dapat menyebabkan seseorang menderita sakit.
seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan juga migrain. Kadang-kadang banyak orang ya kalau bekerja ataupun dalam kesehariannya berkata aku pusing, aku migrain dan lain sebagainya. Salah satu faktor adalah karena ada kegelisahan dalam hatinya, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kesusahan hati yang ada dalam hati dan pikirannya, dan orang lain tidak dapat mendeteksi kalau pribadi tersebut tidak bercerita. Sedang ada beban, sedang ada pergumulan, sedang ada masalah atau apapun yang sedang dikhawatirkan, dipikirkan di dalam hatinya. Sehingga menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran dalam kehidupannya. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa ketika kekhawatiran, kegelisahan hati, pikiran yang belum terjadi itu dipelihara terus menerus tiap hari, siang-siang berpikir, tidur siang gak tidur, malam susah tidur. Karena selalu ada kekhawatiran, pikiran-pikiran yang belum ternyata terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan kata lain bahwa di dalam hati atau dalam pikiran yang terus dipenuhi oleh kekhawatiran, tubuh jasmani secara otomatis ya dikatakan bahwa akan terkena dampaknya atau efek dari kekhawatiran tersebut. Dapat membungkukkan badannya, tubuh ini ya secara otomatis membawa beban karena itu timbulnya dari dalam hati kita. Dan ketika timbul dalam hati, memang kita enggak memikul beban berat Bapak Ibu yang terlihat misalnya mungkin berat 100 kilo beras atau apapun itu. Tapi segala sesuatu yang kita simpan dalam hati, kita pikirkan dalam hati, itu juga merupakan beban berat. Sehingga organ-organ tubuh kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Liver ya tidak bisa berfungsi dengan baik. Tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kekhawatiran banyak dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Mengganggu kesehatan terutama dan juga mengganggu kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Orang akan bermalas-malasan. Di dalam Amsal pasal 12 ini juga disinggung tentang orang yang malas. Kadang-kadang kegelisahan, kesusahan hati, kecemasan, ketakutan, khawatir itu dapat membuat orang itu tubuh rohaninya juga bermalas-malasan. Kita enggan beribadah karena ada kekhawatiran, pikiran kita sudah berat, hati kita sudah tidak sukacita. Jadi membungkukkan badan yang dimaksudkan adalah membuat kita tidak berdaya melakukan segala sesuatu. Nah, dalam bagian aplikasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, membungkukkan badan tidak berbicara harus secara fisik membungkukkan badan, tetapi segala sesuatu yang terkandung dalam hati kita oleh karena kekhawatiran dikatakan bahwa mengganggu kesehatan kita, mengganggu kehidupan rohani kita. Kekhawatiran dapat menghancurkan kehidupan kita, memporak-porandakan harapan kita ke depan, menghancurkan kehidupan kita sehingga kita tidak berdaya, tidak mampu bangkit, apalagi berdampak. Kita sedang mendeklarasikan ya, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Nah, hal ini kita nggak akan bisa kerjakan ketika kita mengizinkan kegelisihan hati itu, kekhawatiran itu, kesusahan hati itu terus menerus ada dalam hati, dalam pikiran kita. Oleh karena itu, apapun yang Bapak Ibu Saudara pikirkan dan sudah timbul kekhawatiran, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa sedih, jangan terus dipelihara. Pikirkan firman Tuhan, pikirkan hal-hal yang membuat kita bahagia. Kenapa saya anjurkan memikirkan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu membuat hati kita bergembira. Mungkin masih ada sedikit kekhawatiran, mungkin masih ada sedikit kesedihan. Tetapi firman Tuhan itu akan berkuasa membuat kita bangkit. Kembali memiliki semangat hidup, memiliki sukacita untuk melakukan setiap pekerjaan kita. Dan kadang-kadang ketika orang melayani Tuhan pun, ketika ada kekhawatiran, hati sudah tidak damai sejahtera, orang itu bisa enggan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekhawatiran tidak mendatangkan keuntungan apa-apa di dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran hanya membuat kita rugi secara fisik juga secara rohani. Dan ingat bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 bahkan ya. Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Berbicara tentang kehidupan setiap orang percaya. Jangan khawatir
Tuhan itu sudah merancang masa depan kita. Tuhan sudah merancang kehidupan kita. Tuhan katakan di Matius pasalnya yang ke-6, burung-burung di udara, bunga-bunga di padang, Tuhan pelihara, semua Tuhan pelihara. Apalagi kita ciptaannya yang mulia, ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Berdosa pun ditebus supaya kita tidak binasa oleh penghukuman kekal. Kalau hanya masalah kehidupan itu lebih kecil daripada keselamatan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Keselamatan Tuhan jamin, tentu kehidupan kita dalam dunia ini, masa depan kita, apapun itu, studi kita, pekerjaan kita, rencana-rencana kita ke depan ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, didasari atau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membuat hati kita gembira, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan juga perlu kita merenungkan bahwa akibat pikiran yang terus-menerus, akibat kekhawatiran membuat kita terfokus pada masalah dan menimbulkan kesulitan untuk maju dalam kehidupan kita. Dan waktu energi kita terkuras habis, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita hanya terus memikirkan masalah kita, sehingga masalah itu juga nampaknya besar dan terus besar dalam kehidupan kita, dan sulit untuk kita taklukkan karena kita pelihara kekhawatiran. Oleh karena itu jangan sekali-kali menganggap remeh kekhawatiran dan membiarkan dia terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Karena cepat atau lambat kekhawatiran itu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan jasmani kita, juga kesehatan hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Ketika kegelisahan hati itu, kesusahan hati itu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, cari Tuhan. Jangan tinggal berlama-lama, karena kesedihan itu akan berlarut-larut. Dan iblis pun senang kalau kita sedang cemas, kita sedang gelisah, kita sedang khawatir. Sebab iblis senang kalau kita berduka cita. Iblis tidak pernah senang kalau kita bersuka cita. Sebab anak-anak Tuhan, salah satu yang diperdaya iblis adalah mengambil sukacita kita. Oleh karena itu buang kekhawatiran itu. Kalaupun datang, jangan biarkan berlama-lama, mengambil bagian dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik pemulihan keluarga, masalah, mujizat kesembuhan dan lain-lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420008. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih. Engkau Allah kami yang heran, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sudah menjamin kehidupan kami Tuhan. Kami belajar bahwa kekhawatiran itu tidak mendatangkan keuntungan apapun dalam hidup kami. Tetapi kami mau mengizinkan Tuhan, mau mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab dengan kami merenungkan firman-Mu, mengisi hidup kami dengan firman-Mu, maka kami akan mendapat kekuatan yang baru dan kami pun akan memperoleh pertolongan yang datang dari Tuhan. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikat pinggangkan keperkasaan. Engkau yang merendahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu keluarga Gebdiel Sade Magelang yang diam di bumi, kau buat bersorak-sorai. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.